Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali melanjutkan kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia. Kali ini kita akan membahas tips yang ke-18 di halaman 34. Halaman berapa? 34. Silahkan Mas Usama dibaca. Tidak mengharap balasan dan penghormatan kecuali dari Allah. Bagus. Yang ke-18, tidak mengharap balasan dan penghormatan kecuali dari siapa? Dari Allah. Orang ketika berbuat baik, bagus atau tidak? Bagus. Dan biasanya orang berbuat baik itu dia mengharapkan balasan. Boleh nggak? Mengharapkan balasan boleh nggak? Boleh. Tapi dari siapa kita mengharapkan balasan? Nah, apakah kita mengharapkan balasan dari manusia atau mengharapkan balasan dari Allah? Seandainya kita mengharapkan balasan dari manusia, maka biasanya akan kecewa. Kenapa bisa kecewa? Karena manusia itu sering melakukan hal-hal yang di luar dari prasangka kita, di luar ekspektasi kita. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, ketika memberikan sesuatu kepada kita, pasti sesuatu itu yang terbaik. Makanya, kalau kita ingin hidup bahagia dan tidak gampang kecewa dalam kehidupan kita, maka mintalah balasan dan penghormatan dari siapa? Dari Allah. Baik, lanjut Mas Anjas. Hal bermanfaat dalam rangka mengusir kegundahan dan gelisah adalah Kegelisahan adalah meyakinkan diri Anda untuk tidak meminta balasan dan penghormatan kecuali dari Allah Ta'ala atas kebaikan yang Anda berikan kepada mereka, baik kepada yang berhak mendapatkan dari Anda ataupun tidak. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang yang berhak ataupun yang tidak berhak. Kalau yang berhak siapa ya? Orang-orang dekat kita. Anak kepada siapa? Orang tua. Orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, kita kepada tetangga, kepada teman, atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan. Itu yang berhak. Yang tidak berhak kalau orang-orang yang mungkin ketemu nggak ada hubungan sama sekali dengan kita. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang-orang tersebut, maka nggak usah kita itu mengharapkan balasan atau penghormatan. Ya. Entah itu pembalasan yang sifatnya materi atau penghormatan yang sifatnya non materi. Ya, yang sifatnya materi ya kita ngirim makanan. Ya. Kemudian ada harapan supaya apa? Dikembalikan dengan makanan yang lebih enak gitu. Itu namanya mengharapkan balasan yang sifatnya materi. Yang sifatnya non materi adalah seperti ucapan terima kasih, ya. Pujian. Ya. Orang itu dipuji itu kadang-kadang lebih suka daripada dikasih duit. Ya. Walaupun pujian itu sifatnya palsu. Ya. Kalau ada seorang nenek-nenek dikatakan, wah nenek ini cantik, semakin tua semakin cantik. Itu pujian palsu atau asli? Palsu. Suka nggak? Suka. Tapi kalau dikasih duit palsu, nggak mau. Ya. Jadi orang itu, dia memang suka dengan pujian. Ya. Sebagaimana dia suka dengan materi. Materi itu ya kayak duit, sepeda itu materi.
ada bentuknya, ada wujudnya. Kalau pujian itu adalah sesuatu yang sifatnya non materi. Nah, manusia itu kalau dia pengen hidupnya bahagia, harapkanlah pujian dan hal-hal yang sifatnya materi hanya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya, lanjut Mas Uka. Ketahuilah bahwa hal tersebut urusan Anda dengan Allah. Jangan terlalu hiraukan pujian dan penghargaan orang yang Anda berikan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang makhluknya yang paling disayanginya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Al-Insan ayat 9. Nah ini, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami itu memberikan makanan untuk mengharapkan wajah Allah. Jadi kalau kita ngasih orang makanan, itu murni karena kita mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Mas Anjas punya makanan lebih, ya, kemudian dikasihkan sama temennya. Jangan kemudian besoknya, aku kan kemarin udah kasih kamu, kenapa kamu sekarang ngasih aku? Loh, kita itu mengharapkan apa ketika ngasih makan kepada orang lain? Jadi jangan sampai kita itu suka mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan sama orang lain. Ya. Kamu kok nggak mau bantu aku? Aku kan kemarin sudah bantu kamu. Loh, kita bantu dia karena apa? Liwajhillah. Apa artinya liwajhillah, Mas Abdurrahman? Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan balasan dari manusia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu yang tadi Abi jelaskan, jazaan wala syukura. Kalau jazaan itu balasan, syukura itu ucapan terima kasih. Ya, kira-kira kalau misalnya kita kasih orang nih, kemudian dia gak mengucapkan jazakallahu khairan, kapok atau tidak? Kapok? Enggak. Ya, kita tetap beri kepada dia walaupun dia tidak mengucapkan jazakallahu khairan. Karena yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Itu kalau kita ngasih. Tapi kalau kita dikasih, adabnya adalah kita mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, jadi tadi kita lagi bahas kalau kita ngasih. Kalau kita ngasih udah nggak usah nunggu jazakallahu khairan. Tapi kalau kita dikasih sama orang, maka jangan lupakan untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, gitu. Lanjut. Mas Abdurrahman. Hal seperti itu lebih ditekankan lagi dalam hubungan kita terhadap keluarga, anak-anak, dan mereka yang memiliki interaksi dengan Anda. Ketika Anda camkan diri Anda untuk tidak berbuat buruk terhadap mereka, niscaya Anda merasa tenang dan tentram. Termasuk yang dapat membantu terciptanya ketentraman hati adalah melakukan keutamaan amal perbuatan berdasarkan tuntutan jiwa yang membuat Anda gundah. Jika Anda menempuh jalan berliku-liku, jalan yang tidak benar, maka itu akan membuat Anda mundur ke belakang tanpa membawa kebaikan sedikit pun. Hal tersebut merupakan hikmah di mana Anda dapat mengambil sesuatu yang baik dan manis dari perkara-perkara yang buruk. Dengan begitu maka kelezatan akan semakin bertambah dan keburukan akan hilang dari diri. Nah, Syekh Sa'di ini menjelaskan bahwa ketika kita berbuat baik sama orang-orang yang terdekat dengan kita, ya, kakak kepada siapa? Adik kepada kakak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maka maksimalkanlah harapan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ya, Mas Anjas bantu Mas Uka. Habis itu besoknya Mas Uka nggak bantu Anjas. Sudah nggak usah marah-marah. Kita minta balasannya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Orang tua kepada anak sudah berusaha sebaik mungkin, anak ternyata tidak membalas kepada orang tua. Sudah, yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian hidup kita akan bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.